Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Mairudin. Saya dari Institut Transportasi dan Logistik. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu e-government. Pada tahap ini saya akan menjelaskan atau membagikan tahapan-tahapan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ialah definisi dari e-government itu sendiri. Yang kedua adalah model penyampaiannya. Ketiga, kelebihan dari e-government. Keempat, ada kekurangan e-government. Yang kelima, implementasinya atau penerapannya, khususnya di Indonesia. Yang keenam, ada konsep dari e-government itu sendiri. Ketujuh adalah manfaatnya. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah pengembangan dari e-government. Kita masuk tahap yang pertama, yaitu menjelaskan apa itu e-government atau definisinya. Yang pertama ialah e-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government bisa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah, atau pemerintah transformasi. Yang kedua merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Yang ketiga merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Yang terakhir ialah pada intinya proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Tahap yang kedua merupakan model penyampaian dari e-government. Yang pertama ialah government to citizen atau government to customer atau G2C. Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Contoh dari G2C ialah pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi, layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, dan penanggulangan bencana. Yang kedua ada government to business atau G2B. Ini merupakan transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintahnya. Contoh seperti pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, dalam hal ini hukum bisnis, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan hak paten merek dagang dan lain-lain. Yang terakhir ada government to government atau G2G. Adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online atau antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Seperti contoh, konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu kelebihan dari government. Yang pertama ialah pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Yang kedua, peningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat secara umum. Adanya keterbukaan atau transparansi ini, maka diharapkan hubungan antara beberapa pihak menjadi lebih baik. Selanjutnya, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien seperti contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Selanjutnya ialah e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Yang keempat adalah kekurangan dari e-government itu sendiri. Yang pertama ialah semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya seperti kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker atau hacker. Yang kedua, kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin pemerintah dengan masyarakat. Karena e-government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya, belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government. Yang terakhir, kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Jadi pada intinya sistem e-government di Indonesia belum maksimal ya. Yang kelima ada implementasinya atau penerapannya khususnya di Indonesia.
Yang pertama, kemajuan dalam penerapan e-government terjadi pada April 2004 ketika pemerintah mengajukan permohonan untuk seluruh warga negara Indonesia paspor SIM dan nomor pajak dengan satu nomor teridentifikasi atau SIN. Penilaian difokuskan pada keberadaan web, interaksi, transaksi, dan transisi keberlanjutan, kemauan, dan transparansi e-government. Nilai investasi di setiap wilayah, kepemimpinan, pelembagaan e-government di sektor-sektor ini. Yang terakhir ada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Pandeglang juga memulai untuk menerapkan sistem e-government-nya di daerahnya masing-masing lewat konsep Smart City. Konsep Smart City ini terfokus pada pemanfaatan teknologi komunikasi untuk mendukung kinerja pemerintah seperti memasangkan sensor dan peralatan rumah sakit, jaringan listrik, perkeretaapian, jembatan, dan memonitor kejadian di dalam kota seperti kondisi jalan dan apabila ada bencana banjir dan bencana lainnya. Yang keenam ada konsep e-government. Konsepnya merupakan masyarakat bebas memilih bila mana dan dari mana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu atau non-stop. Yang kedua, untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut, masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses atau multiple channels, baik yang sifatnya tradisional maupun konvensional, maupun yang paling modern sekalipun, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non-komersial lainnya. Yang ketujuh ada manfaat dari e-government. Yang pertama ialah memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya. Dalam hal ini merupakan masyarakat, kalangan bisnis, dan industri, terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua ada mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah tahapan pengembangan e-government. Dalam hal ini, tingkat pertama ialah persiapan, yaitu yang pertama pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga. Selanjutnya, sosialisasi situs web untuk internal dan publik. Yang selanjutnya ialah tingkat 2 atau pematangan, pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain. Selanjutnya ada tingkat ketiga atau pemantapan, pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik, pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Yang keempat ada pemanfaatan atau tahap yang terakhir, pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat government to government atau G2G, government to business atau G2B, government to consumers atau G2C. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.